siapa yang selalu memuji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berkeyakinan tidak akan pernah dimiskinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bukti. Kita berbicara tanpa bukti bohong. Ketika orang yang berselawat sampean yang hadir di sini aja 41 hari berselawat di dalam pagi setelah sholat duha 1000 kali, entah sholawat kamilah, entah sholawat nariyah, entah sholawat yang lainnya 1000 kali 40 hari aja berselawat rutin, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kita di dalam hidup. Jangan mengatakan bahwa bersolawat itu bid'ah. Belajar baik-baik, duduk baik-baik, nang mana nang bid'ahnya ya. Ini kada hanya sebutin dua butin hadis hafal sudah beraha selawat bid'ah. Bahkan ujar Rasulullah, al-bahidu manzukir itu bara orang yang bakhil, orang yang bungul bahasa Banjarnya. Orang yang bodoh apabila namaku itu disebut falam yusalli alayya, tidak menyebut sholawat itu, menyambut orang yang lain bersolawat tapi yang lain mendengar berdiam aja, maka itu orang yang bakhil. Sejauh itu Rasulullah mengatakan. Ini kata bid'ah. Tuh, nambah selawar itu zaman Rasulullah ada. Zaman Rasulullah kayak ini aja pakaian bila ikan berselawar bid'ah ngaranya. Iya lah. Bersepeda motor, naik mobil, zaman Rasulullah bawa onta aja. Lamun ikan menghendak sama nama ambil onta di Mekah, kenapa onta itu di sini? Ya Allah. Di zaman Rasulullah kada ada onta, kada ada mobil, kada ada motor, bid'ah itu maka itu. Jadi jangan hendak membid'ahkan orang. Kalau ikan mengatakan bid'ah ke dia, lebih baik ikan pakai untuk diri kami sendiri. Karena nang hidup ini happy. Kata tadi saja putih happy. Bilanya happy pasti akan tumbuh cinta. Karena belum bahas juga cinta juga. Insya Allah makanya ini kita malam ini panjang nih. Ketika Allah menghidupkan manusia, hidup itu bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab yang disebut dengan hidup itu adalah hayat. Hayat itu adalah sifat daripada sifat Tuhan yang ada di dalam 20 sifat. Kemudian ketika hayat ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi mampu bergerak, belum lagi mampu bisa bernapas, belum lagi beraktivitas dalam kehidupan kita, maka disebutlah dengan di dalam hayat tadi ada sifat hayyun. 20 sifat lalawanan apa? Kakaknya oleh daripada hayat itu adalah hayyun. Ketika manusia bergerak maka hayyun yang mempunyai gerak. Ketika manusia bisa beraktivitas maka hayyunlah yang beraktivitas. Artinya apa? Ketika hidup kita mampu kita bergerak, hidup itu tidak ada apa-apanya kalau ada yang maha hayyun, yang maha hidup menggerakkan kita. Harta kamu yang banyak tidak ada apa-apanya kalau ada yang maha hayyun, yang maha hidup, yang membanyakan harta kamu. Dan terus bertahan. Ingat, ketika kita sudah mampu melihat yang disebut dengan hayat, ketika kita mampu mengkaji masalah hayyun yang ada di dalam 20 sifat, maka hidup itu sendiri, coba lihat huruf hidup H, kemudian I, ya Allah, Hi, D, U, dan B, 5.
Hidup itu tulisannya 5. Hidup yang pertama adalah hayat, yang penggeraknya adalah hayyun. Kira-kira kata itu lah. Kalau hayat saja orang itu bisa hidup, tapi berapa aja. Ada yang bangun pada hulu, balungan subuh lagi bangun pada hulunya. Nah, pengarahnya itu tunggu lah. Balungan apa-apa lagi nang kapal nang gana pada si bangunan kapal nang halus bangun pada hulu. Hai, pengarahnya. Tapi ada hayyun yang menggerakkan si hayat tadi adalah hayyun yang maha segala-galanya. Kemudian turun kepada huruf yang kedua, yaitu huruf I. Huruf I di dalam hayyun, di dalam ayat harus ada ilmunya. Artinya, kalau hendak mengenal diri baik-baik di dalam ayat dan hayyun tadi, di dalam sifat 20, haruslah kamu itu berilmu. Ilmu. Dapat kita membuka cakrawala alam semesta ini dengan ilmu. Tahu tentang adanya alam kubur dengan ilmu. Tahu tentang adanya masalah urusan dunia dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin hidup di dunia haruslah dengan ilmu. Kalau kamu ingin hidup nyaman di akhirat haruslah dengan ilmu. Kalau ingin enak semuanya haruslah dunia enak, akhirat enak, haruslah dengan ilmu. Ilmu akan selalu berkembang dengan adanya iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekilas hidayah, kita ini kadang-kadang pada sudah diberikan Tuhan hidayah, cuma kita kadang memikirkan walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang-orang yang mampu memikirkan itu tentang kehidupan, tentang dirinya, tentang alam semesta, tentang apapun yang ada di sekitarnya, maka dia akan meningkat kepada huruf B. Apa? Hidup. Hai dehok kepada huruf B. Ketika dia sudah kenal huruf, ketika dia sudah kenal Tuhannya, ketika sudah dia kenal akan dirinya, maka meningkatlah dia kepada huruf yang disebut huruf D, yaitu do. Lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuasaan apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ringkas ya, karena sudah jam berapa. Kemudian U adalah uswah bagi orang yang sudah belajar dengan pelajarannya tentang masalah urusan apapun, baik masalah urusan keduniaannya maupun masalah urusan keakhiratnya, dia menjadi uswah, dia akan menjadi contoh, baik itu contoh keluarganya maupun contoh-contoh orang yang ada di sekitarnya. Uswah. Dan pada akhirnya ketika orang ini sudah menjadi contoh, artinya orang tersebut menjadi figur. Dengan adanya ilmu, dengan adanya merasa ketidakberdayaan, sehingga tidak ada kesombongan, keangkuhan, ketakaburan, orang ini mampu mengolah dirinya, mendekatkan dirinya kepada Rasulnya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi uswah, akan menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kebanyakan orang yang uswah ini di penghujung umurnya akan menjadi uzlah.
dia berpindah daripada manusia yang banyak untuk masuk. Hanya semata-mata zikrullah yang dia lakukan. Jadi uswah benar, uzlah hidup. Kemudian yang terakhir zikrullah adalah itu adalah fatona. Bila orang mampu tentang mengolah dirinya dengan ilmunya, kemudian dia pandai menyikapi segala kehidupan ini, sehingga timbul di dalam kehidupan ini kesabaran, sehingga dalam hidupnya ini timbul dengan keikhlasan, sehingga dalam hidupnya ini timbul keyakinan, maka inilah yang dikatakan oleh Rasul, yaitu orang yang fatona, orang yang cerdas. Makanya orang yang cerdas, kata Sayyidina Ali di akhir daripada perkataan beliau, adalah orang yang pandai memikirkan masalah-masalah tentang kematian. Nasihat yang paling baik dalam hidup ini adalah masalah nasihat kematian. Tuh si anu jagau, si anu ditakuti orang, si anu kaya pada akhirnya mati. Tuh si anu akhirnya mati. Namun ketika manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta. Nah, itu kan hebatnya. Sampai-sampai pujangga kita Mas Habi nang era 70-an mengarang lagu Rasa Cinta Pasti Ada Pada Makhluk yang bernyawa. Rasa cinta itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk. Lamunnya nang kada bernyawa kada lagi kalau andaki. Ya kan terlalu sahabat tadi. Rasa cinta itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada setiap makhluk. Cinta itu sendiri dibagi daripada beberapa bagian. Kalau ulun menerjemahkan cinta itu adalah cerita indah ini nantinya pasti ada akhirnya. Ya, cerita indah ini nantinya pasti ada akhirnya. Kita mencintai anak, mungkin anak melulu kita atau kita melulu anak. Kita mencintai harta tidak akan kekal dan abadi. Semuanya pun tidak ada yang kekal dan abadi. Cinta yang Allah berikan kepada kita ini ada 5 bagian. Tadi 5 juga karena Guru Budi membuka 5. Waktu sini membaca syair tadi itu ada 5, yaitu sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kata itu yang harus ditegakkan. Nah, kita sekarang 5 juga kita membalas dan memberi. Cinta yang telah Allah titipkan kepada manusia yang pertama adalah cinta kepada diri pribadi. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, ketika ia ditumbuhkan akal dan pikir, dia pasti mencintai dirinya. Kada mungkin bertelanjang bawa lawasan, kecuali kada normal orangnya. Hingga 11 tahun mungkin sudah anak itu sudah sukan kalau bertelanjang terus. Artinya dia cinta. Nah anehnya ketika seseorang mencintai dirinya, berpakaian remaja orang tua di atas daripada pahanya. Gini-ginilah begitu mencintai dirinya, molek, manis, indah dipandang mata, akhirnya apa? Lalu aja berpakaian yang saya ini lah. Jokensi apa bro? Sekitar wilayah dada. Padahal sayang banget lawan diri kok. Sayang benar lawan diri. Lalu aja kuku dihabang-habangi, dimerah-merahi. Nang ini biasanya berlingkar kayak ini diratakan. Rambut nang sudah kudratnya hitam dimerah-merahi, cinta lawan diri. Ujarnya ya, cinta lawan diri. Padahal